Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Dinanda. Saya berasal dari kelas Manajemen 1 Rek 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang perilaku syirik. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku syirik dengan si Asep. Si Asep ini adalah sebuah teman dalam hidup saya yang selalu mengingatkan saya tentang hal-hal yang baik, seperti pelajaran. Jadi ini saya ketua ada tugas dari bapak dosen aku. Jadi aku tuh disuruh ngejelasin kayak mana sih dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentang perilaku syirik. Jadi aku mohon kali minta waktunya sebentar untuk ngetahui lah gimana aja perilaku syirik. Soalnya Asep kan tahu dalam kehidupan beragama. Aku kurang tahu kali soal syirik itu. Mohon bantuannya ya. Apa tujuan? Tugas. Oh, tugas. Tentang apa? Oh, jadi gitu tugasnya. Iya. Tapi aku sebentar ya, soalnya aku mau pergi pula lagi. Oke. Alhamdulillah lah. Sep, langsung aja ya Sep ya. Soalnya Sep mau pergi pula kan. Sep, syirik itu apa Sep? Atau apalah istilah dari syirik itu menurut pendapatan Asep? Gini John, syirik tuh suatu dosa besar, perbuatan yang menyebutkan Allah SWT dengan sesembahan yang lain. Mereka itu baru disebut dengan pelaku syirik. Musyrik, tau kan musyrik? Apa tuh musyrik? Aku nggak tahu Sep, jelasin lah Sep. Apa tuh musyrik? Aku nggak tahu, makanya aku tanya biar aku dapat ilmu. Kan kita kan sama-sama enak nih. Oke Sep, musyrik atau syirik itu Jun, dia kayak perbuatan buruk yang paling dilarang kali sama Allah SWT. Kenapa? Itu perbuatan besar. Perbuatan besar itu maksudnya suatu perbuatan yang dilakukannya itu berupa dosa besar. Jadi itu tuh nggak boleh John. Itu emang nggak boleh. Jangan. Kayak gitu ya Sep. Jadi syirik dan musyrik itu suatu tindakan yang dapat merugikan kita dan juga mendapatkan dosa yang besar ya. Sep, kalau contohnya tuh apa-apa aja Sep? Kalau aku boleh tahu. Oke John, jadi aku jelasin secara garis besar aja lah. Jadi syirik itu adalah dosa besar. Maksudnya perbuatan yang menyekutukan Allah SWT. Terus kalau perbuatan maksiat adalah semua perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah SWT. Paham? Oke, sip. Jadi contohnya tuh ada banyak lah pokoknya contohnya. Banyak contohnya. Contohnya tuh kalau perbuatan syirik John, kayak menyembah berhala, pohon, matahari, atau nenek moyang gitu. Sebenarnya itu tuh nggak bagus. Terus meminta pertolongan pada dukun, orang pintar, dan lain sebagainya. Kayak nyantet gitu kan. Itu nggak boleh juga. Terus memohon atau berdoa kepada nabi, malaikat, ulama yang dikagumi dan makhluk lain selain Allah SWT.
kalau kita berdoa cukup sama Allah, terus sholat jangan pernah ditinggalkan, itu ya Jun. Nah, terus setahu aku lagi kalau perbuatan maksiat itu paling besar tuh dosanya, kayak berjudi, berzina, gibahin orang, berkunjing, fitnah, hasad. Nah, kayak gitulah contohnya John. Jadi gitu ya, contoh-contoh dari musyrik dan syirik yang dijelaskan tadi. Ya Sep, itu kan antara syirik dan musyrik. Sekarang aku tanya, macam-macam syirik itu kan ada yang aku tahu nih waktu masa SMK, waktu pelajaran agama, pernah juga aku dengar syirik tuh. Syirik itu ada syirik besar sama syirik kecil. Perbedaan syirik besar sama syirik kecil itu apa, Sep? Kalau saya tahu. Jadi gini John, syirik itu terbagi dua. Yang kita sebut itu kan syirik besar sama syirik kecil kan, atau juga disebut dengan istilahnya syirik akbar dan syirik aksor. Nah, kalau syirik akbar itu John, dia suatu tindakan yang kita lakukan kan, tapi nggak bisa diampuni sama Allah lagi karena itu udah melewati batas. Nah, terus kalau syirik aksor itu masih tindakan yang masih mempunyai peluang bisa dimaafkan oleh Allah. Itu John. Terus kan syirik besar ini kayak yang aku bilang tadi kayak menyembah berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar. Berarti yang Asep jelasin tadi itu seringlah aku lihat dalam kehidupan sehari-hari aku, banyak kali aku lihat. Iya betul loh. Kayak dukun, apa lagi tuh? Nyembah berhala, percaya sama yang gaib. Kadang aku bingung pula, Sep. Terus ada nggak, Sep, tentang hadis yang meyakinkan kita bahwa syirik itu perbuatan dosa? Ada John, ada hadisnya. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang membuat satu simpul kemudian dia meniupinya, maka sesungguh ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Maksudnya adalah ketika dia melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan dirinya, seperti bersyirik atau mempercayai berhala atau yang bukan selain Allah SWT, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat besar. Dan itu juga termasuk merupakan perilaku syirik, John. Itu sangat merugikan kali. Nah, kayak ini contoh videonya. Kulihatkan ya. Nah, kayak ini John contohnya. Ini termasuk perbuatan syirik karena dia percaya kepada dukun, dan ini termasuk syirik akbar. Suatu syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tampak nyata. Iya, Sep. Astagfirullah. Itu tuh berdosa kali, Sep. Apalagi dia cewek ini kan sambil kayak mohon-mohon gitu ke dukun, sampai dia bikin pemanis gitu ya, supaya cowok mendekat sama dia. Sebenarnya itu nggak boleh, Sep. Nah, iya John, jadi kayak gitulah video yang bisa aku lihatkan dukun tadi kan. Jadi orang ini tadi dia pergi ke dukun, terus dia minta supaya wanita tersebut untuk kelihatan cantik dan cowok itu tertarik. Itu sebenarnya tidak boleh, John. John, maaf ya, mungkin sampai cuma segini bisa aku sampaikan, soalnya aku mau pergi pula, John.
Kalau nggak bisa lama-lama lah kita cerita kan. Gak apa-apa kan Jun? Enggak, aman-aman, santai aja. Kita kan sini saya sering bahas-bahas ilmu pengetahuan kan. Nah, bagus juga tuh, bagus tuh. Sering-sering aja tanya sama aku ya. Ya Jun. Mau pergi lagi Sep? Iya ya, sebentar pula. Ya Sep, makasih banyak. Semoga yang Asep sampaikan tuh Gina bisa paham. Terus semoga kalau ada pelajaran lagi nanti aku cerita lagi ya Sep. Kita bahas. Sekali lagi makasih Sep. Oke, hati-hati ya Sep di jalan. Dah. Sip. Cukup lama ya tadi berbincang sama Asep. Itu teman dekat saya. Ya itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang perilaku kehidupan tentang syirik. Ya syirik itu yang udah dikasih tahu Asep tadi, syirik itu adalah perbuatan yang sangat merugikan diri kita dan juga orang lain. Karena itu sebuah perbuatan yang bersifat dosa besar. Karena itu tidak boleh. Oleh karena itu, saya Arjuna Adinanda, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.